Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Praktikum Piranti Elektronika. Kami dari kelompok 5. Kami beranggotakan 3 orang. Nama saya Fahri Isidin Ahmad, NRP 222360045. Perkenalkan, nama saya Diajeng Happy dengan NRP 2223637. Nama saya Muhammad Tarisul Abror dengan NRP 222360038. Oke, mari kita lanjut ke materi videonya. Saya kenalin dulu dengan yang namanya power supply ya. Nah, ini power supply, nanti bisa dilihat sudut pandang sana, sudut pandang sini sama sana ya, biar ngerti. Kalian bisa melihat ininya power supply-nya. Power supply-nya ini jenisnya apa? Apa power supply apa ini? DC atau AC? DC. Dari mana tahunya? Ada tulisannya. Ada tulisannya. Nah, boleh. Terus dari apa lagi? Ampere urus minial. Nah, ini kan ada lambangnya ya, garis lurus ya. A lurus, B lurus ya, garis lurus ya. Ini DC. Kalau AC sinus gitu, ada bolak-balik ya, gambar sinus gini ya. AC. Ini DC. Nah, cara mengaktifkannya power supply ini kalian pasang dulu ini kabelnya, coba di sini. Nah, kemudian power supply ini sebelum digunakan itu kan ada tulisannya current sama voltage ya. Iya. Nah, current sama voltage-nya itu kalian putar ke kiri semua. Kan ada empat pemutarnya itu ya, switch-nya di atas itu. Itu ke kiri, putar ke kiri minimal ya. Nah, kemudian kalau kalian on off kan, yang hijau itu, yang kiri itu kalian on, dia akan berwarna merah. Kalau itu nyala, ini belum nyala ya. Belum pasang. Ini belum. Ini belum. Iya, yang hijau. Yang hijau warna merah sih ya. Merah. Yang hijau itu power itu on off-nya ya. Nah, ditekan, dia nanti akan berwarna merah. Ya. Artinya bahwa power supply ini belum siap digunakan. Oh. Ya. Dengan syarat di terminal ini ada terminal negatif, ground maupun positifnya ini belum masuk ke rangkaian. Nah, pada saat setting awal itu masih merah. Nah, kalian gunakan kalian setting supaya dia bisa berfungsi dengan catatan dia warnanya berubah menjadi hijau, asal hijau saja. Dengan cara merubah current-nya. Itu kan ada current fan sama quartz ya. Nah, coba kalian putar asal dia hijau. Putar. Mamanya yang fan dulu diputar, kan dia berubah menjadi hijau ya. Nah, sekarang bandingkan dengan yang quartz. Fan-nya diminimalkan lagi, sekarang quartz-nya dimulai. Berarti kan fan ya, fan-nya dirubah untuk menjadi hijau ya. Kemudian diminimalkan lagi, dia akan menjadi merah. Kemudian diganti yang quartz. Apa bedanya antara fan sama quartz? Ya, bandingkan antara fan sama quartz itu pelan-pelan, muternya pelan-pelan, asal dia hijau. Dari merah ke hijau, asal dia berubah menjadi hijau warnanya. Ya, terus bandingkan. Cepetan force. Apa perbandingannya, apa perbedaannya apa? Lebih cepat. Nah, berarti kalau yang fan itu dia halus ya, artinya lama tapi ya. Nah, sekarang kalian putar asal hijau, asal hijau, asal dia walaupun kalian putar ke kanan dia pasti akan hijau. Ya, sedikit aja asal dia hijau. Sudah, pasang dulu. Terserah mau fan atau quartz. Sudah. Nah. Oke, sudah? Ya. Setelah itu kalian coba ininya voltage-nya. Nah, voltage-nya itu kan juga ada fan sama quartz ya. Nah, kalian putar fan sama quartz, apa bedanya? Ini tetap Pak. Tetap yang current tetap dia asal hijau. Bandingkan kalian fan itu mulai minimal sampai maksimal, kemudian dikembalikan lagi, terus yang quartz-nya juga gitu minimal ke maksimal. Bandingnya apa perbedaannya? Yang volt. Ya, yang volt. Yang arus biarin. Artinya dia tetap hijau. Jangan dirubah lagi, jangan diminimalkan. Asal hijau ya. Ini voltage-nya berarti diganti maksimal gitu Pak? Voltage-nya dari kiri ke kanan, dari minimal ke maksimal. Mentok ya. Yang fan. Terus kemudian bandingkan, terus dibikin minimalkan lagi, terus dibandingkan dengan yang quartz tadi. Lebih cepat. Kalau fan itu sampai Fan sampai
3 apa? 3 volt. 3 volt. Terus Kalau kors itu terus sampai bisa sampai 28 volt. 8 ya, atau maksimal bisa 30. Jangan sudah? Oh, karena tidak coba. Apa? Sekarang perbedaannya apa? Kalau fan maksimalnya Ada 3, kalau bisa maksimal dong. Itu yang nilainya ya. Nah, berarti kan yang fan itu yang halus ya? Stepnya pelan kan gitu. Nah itu nanti buat komanya. Misalnya kita nanti butuh 5,1, berarti 5-nya di course-nya itu supaya dia cepat menuju ke 5, terus 0,1-nya pakai yang fan itu 0,1, 0,2 untuk komanya. Ya. Nah, setting awal ini karena itu asal dia hijau, setelah itu jangan dibikin merah. Berarti dia sudah siap digunakan. Tinggal nanti pada saat praktikum kalian hanya mengubah-ubah voltage-nya. Jadi kalau mau praktik itu dibikin hijau dulu, Ah, kalau praktek yang diganti voltage. betul, ya. Nanti setiap kalian ambil power supply, kalian nyalakan dia hijau, jangan percaya, minimalkan dulu semua. Bisa jadi arusnya tadi itu maksimal. Ya, kan ini asal hijau itu artinya asal kalian berikan arus supaya nanti dia di dalam rangkaian itu tidak terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, nanti kalau R-nya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan arus yang diberikan, nanti dia kebakar. Tapi kalian boleh mencoba. Kalau sudah hijau, matikan karena kita mau melakukan suatu rangkaian. Oke, sebelum ini dipakai, saya kenalin dengan namanya project board. Ini ada project board, ada kabel jumper. Mana kabel jumper? Ini ada yang bilang project board, ada yang namanya breadboard ya, roti ya, ada papan hubung, apa ada namanya apa lagi. Nah, ini fungsinya nanti komponen-komponen itu diletakkan di sini, ya. Jadi nanti gini, caranya gini. Ini untuk ngetes kabel jumper ini. Ini hubungnya horizontal. Jadi ini sama sini sampai sini itu hubung. Sampai sini hubung. Ini hubungnya tapi ke bawah loh ya, jangan separuh. Kalau separuh bisa tidak hubung. Masukin. Jadi dilurusin dulu. Kalian bisa coba. Kan ada project board di situ. Ya. Jadi agak ya. Nah ini sama ini putus. Bentar. Nah, ini kan ada jeda ya, ada jarak jauh dibandingkan ini kecil ya. Ini putus, sama sini putus. Jadi ini hubungnya ini sampai sini horizontal, ini juga sini sampai sini horizontal. Sama bawahnya putus. Sama bawahnya putus. Bawahnya sama sebelahnya misalnya sama sini. Walaupun dempet gini dia putus. Kita cek pakai multimeter. Nah, ini nanti multimeternya nomornya nomor 11 sampai 20. 11 untuk nomor 1, 12 nomor 2 dan seterusnya. 1 sampai 10 ada yang pusat, makanya tidak saya keluarkan. Ya, saya keluarkan nomor belasan untuk multimeter. Nah, kemudian kalian cek, kalian pasang yang merah ini ditaruh yang di positif. Ya, yang negatif ditaruh di sini negatif, yang hitam ditaruh di negatif. Ya. Terus kemudian ini, ya ini mesti ada kesalahan. Yang tandanya panah ini kondisi yang diharapkan atau yang diinginkan. Harusnya kondisi ini harus off, jadi muternya gini. Muternya ke kiri. Oh, kiri ke kanan boleh. Yang penting jarumnya ini yang kita lihat. Boleh, silakan. Ini harus ke off. Harus ke off, Pak. Jadi artinya kalau setelah praktikum nanti harus di off. Kalau kita menemuin gitu juga harus segera di off karena ini kan ada baterainya. Kalau aktif baterainya bisa cepat habis. Di off ini kan off-nya. Nah, di sini ada 4 parameter ya. Ada volt DC, volt AC, ada ohmmeter sama apa ini? Arus ya. Berarti arusnya itu mulai mikro sampai mili tapi DC karena garis lurus. Sampai sini ada pertanyaan? Kanan?
Gak masalah. Oh ya, diperhatiin lo ya, nek perlu dicatat ya dan sebagainya. Nah, kalau untuk ngukur ini yang perlu dilihat juga kabel. Kabel ini harus dicek. Ya. Untuk ngecek kabel itu dengan menggunakan pengalih 1 ohmmeter. Ini yang diputar. Di pengalih 1. Ya. Terus kemudian ini dihubung singkat. Terus ini negatifnya. Nah, ini harus 0. Supaya ini 0, ini yang bisa diputar-putar, tapi ini ngelihatnya nggak boleh nyamping gini, nggak boleh nyamping ke atas, tapi harus lurus gini di hadapan kita. Baru ininya kalau belum 0 ini diputar, atau kalau kelebihan ini diputar. Ini untuk kalibrasi. Kalau kalian menggunakan pengalih 1, nanti pengalih 10 dia akan berubah. Kalian harus setting lagi. Ini khusus untuk bila kalian mau ngecek resistansi ataupun apa yang membutuhkan kepresisian. Tapi kalau ngetes kabel nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting dianya jarumnya nunjuk. Ya. Nah, nanti gini, kabel ini dibuka. Kabel ini belum tentu baik. Ini namanya kabel jabit buaya ya. Ini ada jabitnya nih, ponconya kayak buaya. Nah, ini dicek dulu. Cara ngeceknya begini. Ya, satu dihubungkan, satunya dihubungkan ini. Nah, ini harus jalan, harus jalan jarumnya. Asal jalan nggak apa-apa, walaupun nggak kalibrasi nggak apa-apa, karena kita hanya melihat fungsinya kabel. Kalau dia putus, pasti nggak hubung. Putar ke kiri. Oke ya. Ini untuk ngecek kabel. Ada yang ngomong resistor, ada yang ngomong resistansi, ada yang bilang tahanan ya. Karena biasanya gitu ya. Ini pernah kenal kan di SMA? Iya. SMK? Oh berarti 0 putri. Nah, oke. Sekarang resistansi ini ada gelangnya, ada cincinnya. Nah, cincinnya ini menyatakan nilai daripada resistansi. Ya yang kita kenal itu apa? Ko, Mejiku, Ibiniu, Abu ya? Nah, masih ingat toh itu ya? Ah, oke. Sekarang kalau nanti ngelihat warna cincinnya ini, kita lihat ini kan cincinnya 3. Ya, ini ada cincinnya 3, ada coklat, ada hitam, ada merah, kemudian jeda, baru emas atau merah ini. Kalau ada jeda jauh ini toleransinya. Nah, toleransinya itu ada 5%, 10%, 2%, ya 0,5 atau apa, pokoknya nanti kalau lupa kalian nanti set ke Mbak Google ya. Mbak Google itu sudah profesornya lagi. Saking hebatnya. Nah, nanti jadi kalian besok itu kesini sudah ada ilmunya tentang resistor, tentang apa, jadi lebih cepat. Ya. Kalau nanti ini kita coba ya. Ini ada cincin itu ada 3 cincin atau gelang ya, biasanya ngomongnya gitu. Ada yang 3 cincin atau 3 gelang, ada yang 4. Ya, warnanya juga ada yang namanya krem atau apa, ada yang biru ya. Nah, biru itu biasanya yang film, terbuat dari bahan film, tapi dia punya 4 cincin. Nah, bacanya sebenarnya sama juga. Sekarang kalau kita di sini ini kan ada coklat, hitam, merah, baru emas. Bacanya atau balik emas, merah, hitam, coklat. Coklat dulu. Ya. Berarti dari awal dari coklat, berarti coklat itu berapa? 1. Hitam? 0. Merah? 2. Berarti nilainya 110 kali 10 1000 10 kali 10 pangkat 2. Ya. 2000 ada apa? Terdapat perbedaan jawaban. Oke ya. Kita ulang lagi. Kalau coklat kan 1. Nah, hitam 0. 1 0. Merah 2. Berarti 10 pangkat 2. Nolnya ada 2. Berarti 1000 atau 1 kilo, 1 K. Jadi biasanya 1000 itu dibilang K. Ya. Kalian beli geprek aja 10 K. Gitu. Bukan 10 kilo, 10 kilo artinya ribuan ya. Oke. Kemudian nanti kalau ini warnanya biru ini. Nah, ada warna biru ini mana ini?
Biru ini saya paling nggak suka karena apa? Dasarnya biru, terus ini sebenarnya merah atau coklat gitu ya. Ya kan? Jadi ini yang susah. Nah, kita coba iya, bisa warna, tapi saya tidak buta warna kok. Nah, coba ini di sini apa ini? Coklat ya? Coklat, merah. hitam, kan akhirnya bingung tuh. Coklat, merah, coklat, hitam, coklat. Ya kan? Berarti yang dibaca kan 4 cincin. Ya. Nah, berarti berapa nilainya apa? Coklat 1, hitam 0, hitam 0. Terus coklat 10 pangkat 1. 1000 ya, 1000 ohm atau 1 kilo. 10 Ya, pokoknya yang terakhir tuh pangkatnya. Ya. Tarik nambah Ya, berapa nolnya? berapa nolnya. Kalau diode itu ada 2 jenisnya, ada yang silikon, ada yang germanium. Kalau ini jenis apa ini? Tahunya dari mana? Germanium biasanya Kaca. Kalau berarti sudah pernah main elektronik ya, tahu komponen ya, sudah tahu ya. Kalau gini, kalau yang ini silikon. Bariernya berapa? Tegangan bariernya? mungkin sekitar 0,2 itu apa? Diode silikon atau germanium? Silikon. Balik ya. Kalau silikon itu sekitar 0,7 ya. Kalau yang germanium sekitar 0,35 gitu ya, 0,3. Nanti update ke Mbak Google. Ya. Nah sekarang kalau nanti ada rangkaian seperti ini, misalnya ini kan sudah ada sebentar. Ini diode ini kan ada kakinya ada 2. Ini apa? Istilahnya apa? Kalau transistor kan ada emitter, basis, kolektor. Kalau ini diode katoda dan anoda. Kalau ada cincinnya putih gini nih, ini katoda atau anoda? Kan ada gini, mana ballpoint tadi? Ballpoint. Nanti kalau ada gini, ini itu gini, kemudian ini ada cincinnya, enggak tutupnya. Nah, ini apa? Katoda atau anoda yang di sini, yang ada cincinnya ini? Hah? Anoda. Terjadi perbedaan jawaban. Katoda atau anoda? Masih beda ya. Sekarang katoda, tak tanya, katoda itu positif atau negatif? Di pemain elektronika yang di project board, jadi dia harus ada tenaga untuk memasukkan ini ke bawah. Kalau kalian cuma separuh, enggak dijamin enggak ukur. Nah, berarti kalian kalau pas bengkong-bengkong gitu kalian luruskan dulu, baru dimasukkan. Oh, biar mudah nanti Iya, masukin masukkan ya. ke situ. Oke. Ya. Sekarang gini, kita uji dulu yang katoda sama yang anoda. Sebelum kita uji gini, ini ya, ini sebenarnya masangnya ini benar nggak ini ya? Salah. Oke, kita uji ya. Yang sini, ini pertama kan gini. Ini yang horizontal yang atas sampai bawah. Terus yang sini, ini kan juga ada gini. Terus yang satunya di vertikal itu kan begini. Iya. Nah ini kalau misal yang ini kan horizontal, ini saya pasang diode begini, misal sama ini. Terus yang satu saya pasang begini. Ini yang benar yang mana? Sama. Ini sama benernya. Ya. Ada yang berbeda pendapat? Ya, bener apa enggak? Sama salahnya. Ayo. Bener, Pak. Karena yang benar sama salahnya, satunya sama benernya. Harus kita luruskan dulu. Ya, kita uji. Yang sama salahnya berapa orang? Cuma 1 orang. Enggak ada pengikutnya, 2 orang. Itu salah, Pak. Terus 3 orang, nambah lagi. Oke, kita coba. Sekarang ya, nanti kalau misalnya ini ada arusnya lewat sini ya. Ya. Ini kan kita sepakat ini horizontal ya. Nanti arus ini kecenderungan lari ke sana, lurus, atau dia belok ke atas? Lurus. Sama dengan seperti ini. Kalau umpamanya di sini ada arus jalan gini, arusnya dari sini ya, umpamanya dari sini aja.
Harusnya dari sini dia lurus ke sana, Salah, ke atas, atau dia belok ke sini. Belok ke sini atau lurus? Lurus. Lurus. Yang ini. Kalau yang ini Lurus. lurus di sini, Iya. nggak belok. Enggak. Hah? Enggak. 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 Oke, kita coba ya. Kita harus ilustrasikan dulu. Misalnya di sini itu ada ini apa namanya saluran selokan. Ini ada air di sana, ya. Kira-kira air gini ini kondisi ini terbuka ya. Kondisi gini ini airnya ke sana atau ke sini? Dua arah, ke sana sama ke sini. Iya. Tapi kalau di sini ada sampahnya, Belok. ya belok. Berarti ke atas. Berarti yang benar yang mana ini? Sama benernya. Hah? Sama bener. Belok. Enggak, wis gini aja. Rangkaian ini sama ini salah atau benar? Bener semua. Benar semua. Dipatahkan yang tadi itu yang salah. Hah? Bentar, tadi ada berapa orang tadi? 3. Masih kuat? Ada lagi tambahan lagi yang ngomong salah. 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 4. Ada lagi tambahan. 3 cukup 4 yang bilang salah. Pak. Hah? Kan yang dur. Ini salah apa benar? Saya bentar Pak, bentar. Coba dipikir dulu. Ayo ceweknya kan, juga abstain. Benar. Vertikal itu yang Ada kedua sama ketiga menyalahkan. kan? Hah? Vertikal itu yang kedua sama ketiga. Ini vertikal, ini Oke. vertikal. Kalau sana horizontal. Rangkai gini bener apa salah? Kan mergo Betul. Pasti yang nyalakan 4. lelek ini. Iku semua. Ayo jangan lama-lama mikirin, nanti jam 3. Hah? Soalnya naik ke pajang ini kan enggak iso. Siap Kak. Mendulukan kaget. Mestinya lurus ini kan? Iya. Nah, lurus. Set dia ke sini. Terus habis ke sini ngapain dia? Udah. Sudah. Udah kan ngapain dah? Iya. Ya dia naik. Tapi lewatnya di sini ini kan katoda. Dari sini anoda sini ya. Dia naik ini. Lurus langsung. Maksa dia. Pokoknya aku dalanku kudu lihat gini. Lagi lurus terus mandek lapo. Nah di sini ada celah lagi. Ya lewat dia di sini. Maksa walaupun ini ada beban dia maksa ngerombol. Berarti ini difungsikan. Berfungsi. Tapi kalau gini nggak berfungsi, bebannya ini nggak bisa dipakai. Ini mamanya mau resistor, mau diodo, ini dia nggak berfungsi karena arusnya langsung lurus. Dia nggak bakal melewatin ini. Tapi kalau dengan begini dia terpaksa harus naik. Dengan memaksa dia naik ini artinya diodonya berfungsi. R-nya berfungsi. Artinya berfungsi itu bisa digunakan di sini, di rangkaian ini. Ayo sampai sini ada yang dibingungkan. Nanti kita gunakan ini karena nanti gini rangkaiannya. Perhatikan loh ya, di diskusi itu ya. Ini nanti kalau ini power supply, ya ini positif negatif, ini R katakanlah 1 kilo, 1 kilo ohm. Ini diodenya, ini anoda, ini katoda. Nah ini nanti mamanya kita mau mengukur tegangan. Tegangan itu seri apa paralel? Seri. Paralel. Nih, ini ukurnya begini, ini sama sini. Ini menunjukkan ini berarti dihubungkan di sini. Ini juga di sini kalau tanda panah gini berarti menunjuk sini. Berarti ini positif, ini negatif. Nah, ini tegangan berarti mengukurnya paralel. Tapi kalau arus mengukurnya seri. Ya, nanti dicari di Google. Nah, ini untuk membaca voltmeter ini, voltmeternya DC atau AC? DC, ini ada garisnya lurus ya. Voltmeter ini yang atas ini namanya batas ukur. Yang ada kacanya ini adalah batas skala. Jadi hasilnya kalau mau membaca hasil secara teori sama dengan batas ukur dibagi batas skala dikalikan penunjukan jarumnya. Jarumnya berapa nanti nunjuknya. Ya. Sekarang ini batas ukur minimal berapa? Atas batas ukur minimal. Bisa ngeliat voltnya ini. Berapa? 0,3 ya? Ya, ini batas ukur minimal, maksimalnya 30. Ini positifnya. Kalau ini batas skala, skalanya 0 sampai 30 dan satunya 0 dan 10.
Jadi ini skala yang kaca ini namanya batas skala. Ada dua, yang 0 sampai 30 dan 0 sama 10. Nah, tapi kalau ukurnya 0,3, 1, 3, 10 dan 30. Nah, sekarang gini. Kalau voltmeter ini, yang saya maksud saya taruh di sini untuk mengukur tegangan yang ada di sini. Tegangannya kira-kira berapa ini? Saya taruh batas ukur berapa? Ini ada 0,3, 1, 3, 10, 30. Saya mau ngecek tegangan di sini. Taruh di mana batas ukurnya? Di angka berapa? 10. Di angka berapa? Di angka berapa? 10 mungkin, Pak. Mungkin. Sebenarnya nggak boleh mungkin berapa 10. Kenapa ngambil 10 kok nggak 30, 0,3, 1? Kan banyak pilihan. 3. Kenapa? Hah? Kemana? Nggak tahu. Berarti coba-coba ya 10 gitu. Iya, coba-coba. Sebenarnya coba-coba itu tidak boleh kecuali ada dasarnya. Kita tahu nggak yang kita ukur di sini? Kalau nggak tahu berarti ditaruh di batas ukur terbesar apa terkecil? Kecil. Terbesar. Nah, kok bisa terbesar? Ini saya punya ember 1. Ini 2 ember 2. Ini sama ini kan kecil dan besar. Saya punya ember ini. Ini ada airnya. Tahu nggak airnya ini kapasitasnya berapa? Nah, ini sebaiknya saya taruh yang kecil atau yang besar? Besar. Kenapa? Lebih bisa menampung. Nah, belum tentu karena gini, kita taruh yang besar ini jagani ya, ibaratnya jagani kok. biar ada space. Supaya dia tidak ambil. Iya, kalau ini cuman kapasitasnya kecil, kalau ternyata dimasukin gini dia besar, terus dia luber. Nah, kalau luber ini alatnya rusak. Iya, benar. Itu ilustrasinya. Berarti diletakkan di batas ukur yang paling besar. Itu. Nah, berarti nanti kita dipasang di mana? Di 30. Oke ya, kita coba ya. Sudah sampai sini paham dulu nggak? Nah, kemudian di sini ada batas skala 0, 30 dan 0, 10. Kalau kita tetapkan di batas ukur 30, skalanya yang mana? Atas atau bawah? Yang 0,10 atau 0,30? 0,30. Iya. Kenapa? Karena paling besar. Ya, batas ukurnya. Tadi kan batas ukurnya paling besar. Menunjukkan di atasnya 10 gitu tadi. Oh, berarti kalau saya baca pakai 10 enggak boleh? Mentoknya 10. Hah? Kok aku baca kok? Kan rumusnya ini. Batas ukur dibagi batas skala kali penunjukan jarum. Batas ukurnya mau berapa aja aku terserah, mau 10. Terus batas skalanya aku bacaan 30, 10 kan nggak ada masalah. Tikus penunjukan jarumnya kemana nggak masalah. Ayo. Gitu. Ini kan acuannya kan teori. Ini kan teori. Yuk. Kalau kita pakai batas ukur 30, skalanya yang 10 atau yang 20? 10 atau 30? 10. Saya nggak nyalain karena boleh di 10, boleh di 30. Cuman kalian nanti kalau mengacu pakai ini benar teorinya. Tapi kalian pasti sanggup kalkulator. Kan sulit. Iya. Nah, kalau mamanya kalian pakai yang batas ukurnya 0,3, kemudian kalian pakai 10, bacanya batas ukur bagi batas 0,3 bagi 10. Piro ya? Penunjukan jarumnya 20, sekian. Bingung mana ya? Nah, supaya mudah ikuti batas ukurnya. Kalau kalian pakai batas ukur 30, pakailah yang mengandung 30. 30 bagi 30? Nah, tinggal baca ininya aja jarumnya kemana. Iya. Jarumnya ke 10 berarti 10. Jarumnya ke 12 berarti 12. Paham ya? Kalau kita pakai batas ukur 0,3, pakai yang 30, tapi 30 dianggap 0,3. Ayo, paham nggak? Kita ini bingung. Agak bingung. Batas ukur itu menunjukkan bahwa maksimal pengukurannya
yang ada di titik itu. Jadi kalau kita batas ukurnya itu 0,3, nanti maksimal hasilnya juga 0,3. Jadi nggak mungkin akan di atas itu. Berarti 30 itu 30 itu dianggap dianggap 0,3. Jadi nanti kalau 30 ini ternyata jarumnya itu di 25. 25 dianggap 0,25. Kan gampang bacanya. Dari pakai rumusan ini, tapi kalian itu harus tahu dasar ini supaya tidak dianggap tukang biasa. Kok bisa? Cari instalator itu. Baca gini, Pak ini berapa? Sekian, coba cepat. Ya, kalau sudah 5 volt mati lagi. Dia sudah siap digunakan ya. Berarti yang ini yang positif. Ini kemana? Kalau gambar rangkaiannya ini positif ke R. Positif ini ke R. Ini saya contohkan begini atau sama ini. Nah, kabel ini. Biasanya kalau begini ini rawannya ini kesenggol keangkat ini ya, karena ini kan ringan. Putus. Nah, biasanya kalau ragu boleh dikasih kabel jumper di sini. Ininya yang ditaruh di sini. Lebih aman. Ya, tapi kalau yakin nggak apa-apa, saya yakin kok ini bisa nempel, nggak ketarik ya nggak apa-apa. Terus kemudian ini menuju kemana? Positif ke R, terus R menuju anoda, sini kan anodanya. Kemudian katodanya ke negatif atau ground. Nah, ini saya contohkan di sini tanpa jumper, sama yang bisa ke negatif, bisa ke ground. Ya, karena ini kan sudah ada platnya hubung. Ya. Oke. Kemudian ini karena ini kan paralel, berarti ini ada alat ukur yang namanya voltmeter. Nah, ini cek dulu kabelnya. Pokoknya setiap kabel ini jangan percaya dengan fisiknya ya. Bisa jadi dia putus. Jadi kalian harus cek dulu sebelum praktikum. Oke. Berarti taruh mana ini? Nah, positif, ada tandanya positif. Taruh mana ini? Anoda ya? Sini ya? Bisa digabungkan semua gini atau salah satu kakinya boleh. Ya, kalau ragu kasih jumper supaya nggak kecabut. Ini positif. Nah, batas ukurnya berapa? 30. Kenapa? Belum tahu. Paling besar di sini dan kita tidak tahu hasilnya. Ya. Tapi kok 30 kok nggak? Iya Pak, nanti kalau keluarnya 100. Iya nggak mungkin, saya sudah tahu praktikumnya di sini. Ya, kecuali kita nggak tahu kayak di situ ya 20 kan sudah tahu kalau listrik itu 20. Tapi kan kita nggak ke 20 kan, mesti kita cari range-nya kan 300 gitu ya. Atau iya kalau itu 300, kalau ternyata lebih di sini disediakan 600, taruh 600. Nanti setelah dibaca ternyata dia itu pengen presisi ya bisa diturunkan. Tapi kita sudah tahu hasil awalnya. Nah, kita coba nanti di sini hasilnya. Ya, ini berarti di 30 sama di mana ini? Ini negatif ya? Iya. Sini ya berarti. Iya, Pak. Bismillah. Bener gini ya? Iya. Ditanggung bersama loh ya urusan. Pais Oke ya? Hah? Pais ya Pak. Nah, sebelum dinyalakan dicek ulang. Diyakinkan, oh positif masuk ke R. Ya. Terus R masuk ke anoda, kemudian anoda masuk ke katoda masuk ke negatif sampai sini benar. Kemudian ini harus diparalel, berarti yang positif masuk yang di anoda, kemudian batas ukur yang tertinggi masuk ke katoda. Yes, bismillah, kalau ini sudah kita yakin rangkaiannya benar, boleh dinyalakan. Silakan dinyalakan. Pais Pak. Ini tinggal pencet itu. Nah, merah kan? Iya. Tambah harusnya sedikit asal di hijau. Yang Harus Kita ke kanan sedikit. Ini bukti tadi yang mama merah berarti dia diuji arusnya dulu ditambahin asal dia hijau. Kalau ditambahin tadi dia tetap merah, matikan, cek ulang lagi. Berarti ada yang hubung singkat. Ada yang salah. Oh. Ya. Nah, sekarang kita baca. Ini kan pakai batas itu berapa? 30 kan? 30. Berarti yang dibaca yang atas ya? Nah, kalau ini 30, ini 5, ini 0, strip kecil besar-besar ini berapa?
Besar-besar. 1 ya. Terus sebelahnya 0,5. 0,5. Ini ada 1 apa di bawah 1? 0,5. Di bawah 1. Di bawah 1. Di bawah 1. Nah, oke ya di bawah 1. Kita sekarang pakai batas ukur 30. Oke. Ini kita kepingin presisi. Ini kan belum bisa dilihat secara sempurna kan? Iya. Hanya ini berapa sih nilainya? Cuman kita taunya ancer-ancernya dia itu di bawah 1. Iya. Ya. Oke. Berarti kalau saya turunkan aman kan di bawah 30-an? Iya. Nah, kira-kira saya letakkan di mana? 1. 1. Di 10? 10 aman apa enggak? Aman. Tapi tidak presisi. Kurang Presisi. Nah, 3 Aman. aman, tapi tidak Presisi. baru kita tekan 1. Kan ada 0,3. Oh. 0,3 boleh kita letakkan situ. Jangan. Bukan zaman dulu harus pasti. Aman enggak? Tidak. Seperti yang tadi di sini loh kecil Mas Ustaz. Iya. Kan kita sudah tahu nilainya itu kurang lebih itu Di bawah 1. Nah, kurang 21 itu kan ini jauh loh 1 sama 0,3. Wah, saya nggak ambil risiko aja. Yang penting